maksimum dikurangi minimum. Kemudian jangkauan data per kelompok, nilai tengah kelas akhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, ya, atau batas kelas atas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Misalnya data berat badan 100 mahasiswa, ya, seperti ini datanya. Yang 60 sampai 62 itu ada 5 orang. 63 sampai ini lebih sekian orang. Maka 60 sampai 62 kilo banyaknya mahasiswa ada 5. Ya, maka kalau misalnya menghitung ya jangkauan data berkelompok bagaimana? Kalau data tunggal kan gampang. Kalau ada satu data saja kan data teratas dikurangi data terbawah. Tapi kalau misalnya ada pengklasifikasian rentang begini, cara menghitungnya dengan batas bawah kelas pertama dicari dulu ya, batas bawah kelas pertama ya 60 sampai 62 ada 5 orang. Batas bawahnya berapa? 60 dikurangi 0,5 ya, ada 59,5. Batas atas kelas terakhir berarti 74 ditambah 0,5 sama dengan 74,5, sehingga R-nya adalah 15. Kemudian simpangan rata-rata data tunggal. Kalau data tunggal, simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata. Simpangan rata-rata dengan SR ya. Ini rumusnya. Ya, ingat ya dengan rumus ini. SR sama dengan sigma dalam kurung XI frekuensi data ke I dikurangi X bar rata-rata per frekuensinya, banyaknya data per N. Ini juga pelajaran matematika. Simpangan rata-rata. Ya. Ini cara menghitung simpangan rata-rata harus diketahui dulu nilai X barnya berapa. Ya. Simpangan rata-rata dari simpangan dan simpangan mediannya. X barnya 50, mediannya 50. Kalau datanya tunggal. Kalau datanya tunggal tinggal dimasukkan saja XI dikurangi X bar per N. Ya. X barnya tadi ketemu 50. XI-nya adalah dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Nah, ini kan nilai yang ke-1, nilai kedua, ketiga, keempat, kelima. Dibagi 5. Hasilnya 12 simpangan rata-rata. Kemudian simpangan mediannya. Ya. Bagaimana? Nah, simpangan rata-rata median berarti XI dikurangi median. Simpangan rata-rata median. Ini rumusnya simpangan rata-rata. Nanti bisa dilihat ya di slide ininya. Nah, sudah. Kemudian yang kedua adalah varians. Kita tadi sudah berbicara tentang simpangan, yang kedua adalah varians. Ya, varians adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data. Varians merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata hitung. Varians didasarkan pada perbedaan antara nilai tiap-tiap observasi ke X berapa dan rata-rata untuk sampel dan theta untuk populasi. Ya, varians data tunggal. Menggunakan rumus varians ini nanti akan sering dipakai pada saat uji normalitas data ya, saat uji normalitas data ya. Kemudian saat melakukan uji validitas reliabilitas biasanya S ini juga akan berguna ya. Ini rumusnya varians data tunggal atau berkelompok. Kemudian ada simpangan baku. Simpangan baku akar kuadrat positif dari varians. Jadi kalau mengklasifikasikan kategori menggunakan simpangan baku, maka nanti Anda harus mencari dulu variansnya. Rumusnya bagaimana? Ya, ini rumus variansnya. Cari dulu, kemudian
baru kita bisa mencari simpangan baku. Simpangan baku paling banyak digunakan karena mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna untuk pembagian teori dan analisis. Jadi, lambangnya S, kemudian nama lainnya adalah standar deviasi. Ini yang sudah saya sebutkan tadi di atas, ketika sebelumnya saya menyebutkan klasifikasi tertentu berdasarkan standar deviasi. Misalnya, kalau normal berarti sesuai dengan standar deviasi. Kalau misalnya dia kurang, misalnya min 1 SD, lebih menggunakan plus 1 SD. Nah, nilai yang masuk ke situ mau diklasifikasikan grade-nya menjadi normal, kurang, atau lebih, melihat nilai simpangan baku masing-masing datanya. Gitu ya. Kemudian, ini rumusnya, simpangan baku data tunggal. Ya, rumusnya, ini dulu waktu SMA mesti sudah hafal banget ini ya, rumus-rumus kayak gini ya. Kemudian, ini contohnya, diketahui data upah bulanan karyawan suatu perusahaan, ya seperti ini datanya, maka hitunglah simpangan baku dari data tersebut. Simpangan baku itu bergeser sampai berapa sih kira-kira gajinya, kan gitu. Ya. Bergeser berapa? Hitung, bisa nggak? Kalau sekarang ya nanti saja menghitungnya. Kemudian simpangan baku data berkelompok, ya data simpangan baku populasi ini, ya ada theta. M itu adalah nilai tengah dari kelas ke I, ya kelas I itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya dikuadratkan ya, sama tadi simpangan baku. Ini ditulis I-nya 1, I-nya 2 gitu biar ditandai biar tidak lupa ya. Kemudian simpangan baku data berkelompok ini rumusnya nanti bisa dipelajari. Contohnya, nah tinggi badan 131 sampai 140, frekuensinya ada 2 orang. Ya, kemudian kita punya data mentah ini, hanya tinggi badan dan frekuensi. Untuk mencari data simpangan bakunya, kita harus cari dulu yang pertama adalah nilai tengahnya. 131 sampai 140 berarti 135,5. Ini juga 185,5. Nah, FI, frekuensi data ke I dikalikan nilai tengah ke I-nya berapa? 2 kali 13,5, 271. Kemudian sampai ke bawah, ya jumlahnya adalah sigmanya ini 8135 dibagi rata-ratanya. Rata-ratanya berarti frekuensinya tadi ada berapa? Frekuensi ya 8135 dibagi jumlah frekuensinya tadi. Hasilnya adalah 162,7. Ini rata-rata. Ketemu ya. Kemudian kalau ada data lagi 131, 140, 2 gitu ya. Ya, kemudian ada nilai tengah, kemudian FI ke I-nya dikali XI-nya. Tadi kan sudah sampai sini. Kalau misalnya kita cari simpangan bakunya, maka harus dicari lagi. Tadi sudah nilai tengah XI, kemudian ya XI dikurangi rata-rata. Tadi rata-ratanya kan 162,7. Ya, kalau kita bentuk data tabel, berarti 135,5 dikurangi 162,7. Kurangi 162,7. Kemudian dikuadratkan, hasilnya sekian. Kemudian ini FI kali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan, hasilnya sekian. Kalau dimasukkan rumus satu persatu sama saja. Tapi kalau dengan Excel nanti Anda harus lebih mudah dengan Excel, kemudian di rekap nyari simpangan bakunya, standar deviasinya, ya. Di kolom begini per rumus di kolom sendiri-sendiri, ya tinggal dimasukkan rumusnya melalui Excel, kemudian otomatis ketemu angkanya, ketemu sigma FI, ya ininya dikali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan adalah 9208.
Sedangkan simpangan baku adalah jumlah ini dibagi 50 akar di akarnya, di akar gitu ya. Hasilnya 13,57. Ini adalah nilai simpangan baku. Nilai simpangan baku yang nolnya ya, nolnya. Kemudian ini sama ya. Nah, sudah terkait dengan dispersi sudah jelas ya. Nanti bisa nanti saya record gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi pembelajarannya. Ini saya record, kalau misalnya bingung nanti bisa didengarkan lagi. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Pusing ya? Pusing karena mengingat masa lalu. Jadi SMA, SMP ya. Kalau nanti jangan sampai nanti ketika sudah mau riset, pembimbingnya menyarankan pakai nilai min saja. Anda masih bingung cari nilai min ya, ngulang gitu ya kuliahnya. Jangan bilang belum diajari nilai min gitu ya. Padahal SMP, SMA ya sudah pernah ya, tinggal mengulang saja. Terus pakai standar deviasi saja klasifikasinya. Anda harus bisa menghitung standar deviasi. Ya. Chatnya apa ini? Oh, yang tadi ya. Sudah. Kemudian terakhir, kalau tidak ada, ini mau dilanjut atau mau di break? Lanjut aja ya. Silahkan kalau mau minum boleh gitu ya, minum dulu. Istirahat dulu. Lanjut. Oke, lanjut. Biar bisa segera ini ya, refreshing ya, hari Sabtu kok diajak kuliah ya. Kita lanjut ke yang tampilan data. Ini lebih mudah, yang terakhir. Yang gampang-gampang saya taruh terakhir. Ya. Sebentar.